Surat yang menginformasikan pengunduran diri karyawan disebut A. Surat peringatan, B. Surat keputusan, C. Surat pengunduran diri, D. Surat permohonan. Surat yang menginformasikan pengunduran diri karyawan disebut, jawabannya adalah C. Surat pengunduran diri. 212. Alat yang digunakan untuk mencetak gambar atau teks dari komputer adalah A. Scanner, B. Mesin fotokopi, C. Printer, D. Mesin penghancur kertas. Alat yang digunakan untuk mencetak gambar atau teks dari komputer adalah, jawabannya C. Printer. 213. Buku yang digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan disebut A. Buku kas, B. Buku absen, C. Buku inventaris, D. Buku agenda. Buku yang digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan disebut, jawabannya adalah B. Buku absen. 214. Informasi yang disimpan dalam bentuk digital dapat dilindungi dengan A. Menyimpannya dalam lemari besi, B. Menggunakan kata sandi atau enkripsi, C. Membiarkannya tanpa perlindungan, D. Menggandakan secara fisik. Informasi yang disimpan dalam bentuk digital dapat dilindungi dengan, jawabannya adalah B. Menggunakan kata sandi atau enkripsi. 215. Surat keterangan sakit dari dokter biasanya diperlukan saat A. Mengajukan izin kerja, B. Mengirim barang, C. Mengatur perjalanan dinas, D. Mengundang klien. Surat keterangan sakit dari dokter biasanya diperlukan saat, jawabannya adalah A. Mengajukan izin kerja. 216. Penggunaan template pada surat bertujuan untuk A. Meningkatkan kreativitas, B. Menyatukan format dan mempercepat penulisan, C. Membuat surat terlihat tidak resmi, D. Menyusun surat secara acak. Penggunaan template pada surat bertujuan untuk, jawabannya adalah B. Menyatukan format dan mempercepat penulisan. 217. Dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi dan tidak memiliki nilai guna disebut A. Arsip aktif, B. Arsip inaktif, C. Arsip kadaluarsa, D. Arsip semi aktif. Dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi dan tidak memiliki nilai guna disebut, jawabannya adalah C. Arsip kadaluarsa. 218. Program yang digunakan untuk membuat presentasi di kantor adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Access. Program yang digunakan untuk membuat presentasi di kantor adalah, jawabannya C. Microsoft PowerPoint. 219. Mengatur jadwal rapat dan memastikan kehadiran peserta adalah bagian dari tugas A. Pengarsipan, B. Penjadwalan, C. Penggandaan dokumen, D. Penyusunan laporan. Mengatur jadwal rapat dan memastikan kehadiran peserta adalah bagian dari tugas, jawabannya adalah B. Penjadwalan. 220. Jika karyawan ingin meminta cuti, mereka harus mengisi A. Surat permintaan cuti, B. Laporan keuangan, C. Buku tamu, D. Buku agenda. Jika karyawan ingin meminta cuti, mereka harus mengisi, jawabannya adalah A. Surat permintaan cuti. 221. Pengarsipan yang baik harus memenuhi prinsip A. Keteraturan dan aksesibilitas, B. Kerahasiaan dan pembatasan akses,
C. Kecepatan dan kerumitan, D. Penggandaan dan penghapusan. Pengarsipan yang baik harus memenuhi prinsip. Jawabannya A. Keteraturan dan aksesibilitas. 222. Dalam surat resmi, bagian yang mencantumkan tujuan surat adalah A. Alamat pengirim, B. kop surat, C. hal atau perihal, D. tanda tangan. Dalam surat resmi, bagian yang mencantumkan tujuan surat adalah jawabannya C. hal atau perihal. 223. Untuk mengakses dokumen dengan cepat, sistem pengarsipan harus A. rapi dan terstruktur, B. tersebar di berbagai tempat, C. tidak terkategorikan, D. sulit diakses. Untuk mengakses dokumen dengan cepat, sistem pengarsipan harus jawabannya adalah A. rapi dan terstruktur. 224. Surat yang berisi instruksi atau arahan kepada karyawan disebut surat A. permohonan, B. pengunduran diri, C. edaran, D. perintah. Surat yang berisi instruksi atau arahan kepada karyawan disebut surat. Jawabannya adalah D. perintah. 225. Buku yang digunakan untuk mencatat barang masuk dan keluar dari gudang adalah A. buku inventaris, B. buku kas, C. buku tamu, D. buku absen. Buku yang digunakan untuk mencatat barang masuk dan keluar dari gudang adalah jawabannya A. buku inventaris. 226. Mesin yang digunakan untuk mengirim salinan dokumen melalui jalur telepon adalah A. mesin fotokopi, B. mesin penghancur kertas, C. mesin fax, D. printer. Mesin yang digunakan untuk mengirim salinan dokumen melalui jalur telepon adalah jawabannya C. mesin fax. 227. Pengaturan meja dan kursi yang ergonomis di kantor bertujuan untuk A. menambah jumlah karyawan, B. meningkatkan kenyamanan dan produktivitas, C. mengurangi biaya, D. memperbanyak barang kantor. Pengaturan meja dan kursi yang ergonomis di kantor bertujuan untuk jawabannya adalah B. meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. 227. Surat yang digunakan untuk mengundang seseorang menghadiri acara resmi disebut A. surat peringatan, B. surat undangan, C. surat edaran, D. surat perintah. Surat yang digunakan untuk mengundang seseorang menghadiri acara resmi disebut jawabannya adalah B. surat undangan. 229. Untuk menjaga informasi tetap aman, karyawan harus A. menyimpan dokumen di meja kerja, B. membuka akses untuk semua karyawan, C. menyimpan data dengan password atau enkripsi, D. membagikan data kepada pihak eksternal. Untuk menjaga informasi tetap aman, karyawan harus jawabannya adalah C. menyimpan data dengan password atau enkripsi. 230. Dokumen yang digunakan untuk mencatat barang-barang kantor disebut A. buku agenda, B. buku kas, C. buku inventaris, D. buku tamu. Dokumen yang digunakan untuk mencatat barang-barang kantor disebut jawabannya adalah C. buku inventaris. 231. Tindakan yang dilakukan untuk memastikan dokumen selalu up to date adalah A. mengarsipkan dokumen lama, B. melakukan review dan pembaruan dokumen secara berkala, C. menyimpan dokumen di tempat yang sulit diakses, D. menghapus semua dokumen lama.
Tindakan yang dilakukan untuk memastikan dokumen selalu up to date adalah jawabannya B. Melakukan review dan pembaruan dokumen secara berkala. 232. Ketika mengirim email penting sebaiknya A. Menggunakan subjek yang tidak jelas, B. Menyertakan dokumen tanpa penjelasan, C. Memastikan semua lampiran ada yang menyertakan catatan yang jelas, D. Mengirim tanpa memeriksa kembali isi email. Ketika mengirim email penting sebaiknya jawabannya adalah C. Memastikan semua lampiran ada dan menyertakan catatan yang jelas. 233. Fungsi dari memo dalam perkantoran adalah untuk A. Menginformasikan kepala karyawan tentang hal penting secara informal, B. Mengganti dokumen resmi, C. Mencetak dokumen, D. Mengarsipkan surat resmi. Fungsi dari memo dalam perkantoran adalah untuk jawabannya adalah A. Menginformasikan kepada karyawan tentang hal penting secara informal. 234. Karyawan yang bertanggung jawab untuk menjawab telepon dan menjadwalkan pertemuan disebut A. Sekretaris, B. Manajer, C. Staf HRD, D. Akuntan. Karyawan yang bertanggung jawab untuk menjawab telepon dan menjadwalkan pertemuan disebut jawabannya adalah A. Sekretaris. 235. Ketika merencanakan pertemuan, penting untuk mempertimbangkan A. Tanggal dan waktu yang tepat, B. Hanya lokasi pertemuan, C. Jumlah makanan yang disediakan, D. Hanya peserta yang diundang. Ketika merencanakan pertemuan, penting untuk mempertimbangkan jawabannya adalah A. Tanggal dan waktu yang tepat. 236. Surat yang berisi pernyataan resmi mengenai kebijakan perusahaan adalah A. Surat edaran, B. Surat permintaan, C. Surat keterangan, D. Surat pengunduran diri. Surat yang berisi pernyataan resmi mengenai kebijakan perusahaan adalah jawabannya A. Surat edaran. 237. Apa yang harus dilakukan sebelum mencetak dokumen penting? A. Menyimpannya di hard disk, B. Memeriksa tata letak dan ejaan dokumen, C. Mencetak tanpa persetujuan, D. Mengabaikan format. Apa yang harus dilakukan sebelum mencetak dokumen penting? Jawabannya adalah D. Mengabaikan format. Jawabannya adalah B. Memeriksa tata letak dan ejaan dokumen. 238. Penyimpanan dokumen secara digital dapat membantu dalam A. Mengurangi kerusakan fisik, B. Menghindari penggunaan kertas, C. Meningkatkan efisiensi pencarian dokumen, D. Semua jawaban benar. Penyimpanan dokumen secara digital dapat membantu dalam jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. 239. Ketika mengajukan cuti, karyawan harus menyertakan A. Hanya nama dan tanggal, B. Alasan cuti dan periode cuti, C. Informasi tentang rekan kerja, D. Laporan kehadiran. Ketika mengajukan cuti, karyawan harus menyertakan jawabannya adalah B. Alasan cuti dan periode cuti. 240. Dokumen yang berisi ringkasan dari sebuah rapat disebut A. Notulen rapat, B. Laporan keuangan, C. Surat keputusan, D. Surat undangan. Dokumen yang berisi ringkasan dari sebuah rapat disebut jawabannya A.
notulen rapat. 241. Pada umumnya, surat bisnis harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang A. santai dan tidak formal, B. sopan dan profesional, C. sangat teknis dan sulit dipahami, D. tidak jelas dan ambigu. Pada umumnya, surat bisnis harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang jawabannya adalah B. sopan dan profesional. 242. Untuk menyimpan dokumen secara efisien penting untuk A. menyimpannya di banyak tempat, B. menggunakan sistem pengarsipan yang konsisten, C. mengabaikan klasifikasi dokumen, D. menyimpannya di dalam laci tanpa urutan. Untuk menyimpan dokumen secara efisien penting untuk jawabannya adalah B. menggunakan sistem pengarsipan yang konsisten. 243. Saat menghadiri rapat penting untuk membawa A. hanya alat tulis, B. semua dokumen yang relevan dan catatan sebelumnya, C. makanan dan minuman, D. hanya smartphone. Saat menghadiri rapat penting untuk membawa, jawabannya adalah B. semua dokumen yang relevan dan catatan sebelumnya. 244. Mesin yang digunakan untuk menghapus dokumen yang tidak perlu secara aman adalah A. mesin fotokopi, B. mesin scanner, C. mesin penghancur kertas, D. printer. Mesin yang digunakan untuk menghapus dokumen yang tidak perlu secara aman adalah jawabannya C. mesin penghancur kertas. 245. Fungsi utama dari surat pemberitahuan adalah untuk A. mengandung orang untuk datang, B. memberikan informasi atau instruksi kepada karyawan, C. menyusun laporan keuangan, D. mengarsipkan dokumen. Fungsi utama dari surat pemberitahuan adalah untuk jawabannya adalah B. memberikan informasi atau instruksi kepada karyawan. 246. Dalam pengelolaan arsip, dokumen yang sudah tidak lagi diperlukan biasanya akan A. dibuang tanpa pertimbangan, B. dihancurkan atau disimpan untuk keperluan tertentu, C. disimpan selamanya, D. disalin ke dalam bentuk digital. Dalam pengelolaan arsip, dokumen yang sudah tidak lagi diperlukan biasanya akan A. dibuang. Jawabannya adalah B. dihancurkan atau disimpan untuk keperluan tertentu. 247. Untuk memastikan efektivitas komunikasi, dokumen harus ditulis dengan A. kata-kata yang panjang dan rumit, B. jelas dan ringkas, C. menggunakan banyak istilah teknis, D. gaya bahasa yang bebas. Untuk memastikan efektivitas komunikasi, dokumen harus ditulis dengan jawabannya adalah B. jelas dan ringkas. 248. Program yang digunakan untuk mengelola informasi sumber daya manusia adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. software HRD, D. Microsoft PowerPoint. Program yang digunakan untuk mengelola informasi sumber daya manusia adalah jawabannya C. software HRD. 249. Dokumen yang diperlukan untuk proses pengadaan barang adalah A. surat pengunduran diri, B. surat permintaan barang, C. laporan keuangan, D. nota. Dokumen yang diperlukan untuk proses pengadaan barang adalah jawabannya B. surat permintaan barang. 250. Dalam konteks pengadministrasian efisiensi berarti A. mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas, B. mengurangi jumlah karyawan, C.
C. Menghapus dokumen yang tidak diperlukan. D. Menambah jumlah dokumen. 250. Dalam konteks pengadministrasian, efisiensi berarti jawabannya adalah A. Mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas. 251. Ketika melakukan presentasi, penting untuk mempersiapkan A. Hanya materi yang dibaca, B. Slide yang menarik dan ringkasan poin penting, C. Hanya catatan yang tidak terstruktur, D. Sebuah laporan yang panjang. Ketika melakukan presentasi, penting untuk mempersiapkan, jawabannya adalah B. Slide yang menarik dan ringkasan poin penting. 252. Sistem pengarsipan yang digunakan untuk menyimpan dokumen secara fisik dalam file folder disebut A. Pengarsipan digital, B. Pengarsipan manual, C. Pengarsipan online, D. Pengarsipan cloud. Sistem pengarsipan yang digunakan untuk menyimpan dokumen secara fisik dalam file folder disebut, jawabannya adalah B. Pengarsipan manual. 253. Ketika melakukan komunikasi dengan klien, hal yang paling penting adalah A. Menggunakan istilah yang rumit, B. Menyampaikan informasi dengan jelas dan sopan, C. Mengabaikan pertanyaan klien, D. Berbicara secepat mungkin. Ketika melakukan komunikasi dengan klien, hal yang paling penting adalah, jawabannya adalah B. Menyampaikan informasi dengan jelas dan sopan. 254. Untuk menjaga kualitas dan akurasi laporan, sebaiknya dilakukan A. Pengawasan dan pemeriksaan ganda, B. Pembuatan laporan tanpa revisi, C. Penghapusan data yang tidak relevan, D. Pembaruan dokumen secara acak. Untuk menjaga kualitas dan akurasi laporan, sebaiknya dilakukan, jawabannya adalah A. Pengawasan dan pemeriksaan ganda. 255. Apa yang harus dilakukan jika ada kesalahan pada dokumen resmi? A. Menghapus kesalahan dan mencetak ulang, B. Mengabaikan kesalahan, C. Mengoreksi kesalahan dan menandatangani perubahan, D. Mencetak dokumen baru tanpa revisi. Apa yang harus dilakukan jika ada kesulitan kesalahan pada dokumen resmi? Jawabannya adalah C. Mengoreksi kesalahan dan menandatangani perubahan. 256. Dalam penyusunan agenda rapat, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Hanya mencantumkan waktu dan tempat, B. Menyertakan tujuan dan topik diskusi, D. Mengabaikan urutan pembicara, D. Tidak perlu mencantumkan peserta. Dalam penyusunan agenda rapat, hal yang perlu diperhatikan adalah, jawabannya B. Menyertakan tujuan dan topik diskusi. 257. Apakah yang dimaksud dengan follow up dalam konteks komunikasi bisnis? A. Menunggu tanpa mengambil tindakan, B. Mengabaikan informasi yang diberikan, C. Menghubungi kembali untuk memastikan informasi diterima dan ditindaklanjuti, D. Mengirim informasi tanpa menunggu balasan. Apakah yang dimaksud dengan follow up dalam konteks komunikasi bisnis? Jawabannya adalah C. Menghubungi kembali untuk memastikan informasi diterima dan ditindaklanjuti. 258. Dalam pengelolaan inventaris, penting untuk A. Mengabaikan catatan barang, B. Melakukan pembaruan secara berkala, C. Menyimpan barang tanpa mencatat, D. Mengurangi jumlah barang yang ada. Dalam pengelolaan inventaris, penting untuk, jawabannya adalah B. Melakukan pembaruan secara berkala. 259. Apa tujuan dari membuat laporan tahunan di perusahaan? A. Menghitung gaji karyawan, B. Menyampaikan kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan,
C. Menyimpan semua dokumen secara permanen. D. Membuat laporan yang tidak terstruktur. Apa tujuan dari membuat laporan tahunan di perusahaan? Jawabannya adalah B. Menyampaikan kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan. 260. Dalam penanganan telepon di kantor, etika yang baik mencakup A. Menjawab dengan tepat, cepat tanpa sapaan. B. Mengabaikan panggilan jika sibuk. C. Menyapa dengan nama dan bertanya bagaimana bisa membantu. D. Membiarkan telepon berbunyi tanpa jawaban. Dalam penanganan telepon di kantor, etika yang baik mencakup, jawabannya adalah C. Menyapa dengan nama dan bertanya bagaimana bisa membantu. 261. Proses pengumpulan informasi dan data untuk laporan disebut A. Analisis data. B. Pengumpulan data. C. Pengarsipan. D. Penggandaan dokumen. Proses pengumpulan informasi dan data untuk laporan disebut, jawabannya adalah B. Pengumpulan data. 262. Saat melakukan presentasi menggunakan alat bantu visual bertujuan untuk A. Mengalihkan perhatian audiens. B. Meningkatkan pemahaman dan menjaga perhatian audiens. C. Membuat presentasi lebih panjang. D. Tidak diperlukan sama sekali. Saat melakukan presentasi menggunakan alat bantu visual bertujuan untuk, jawabannya adalah B. Meningkatkan pemahaman dan menjaga perhatian audiens. 263. Ketika mengirim surat kepada pihak luar, sebaiknya menggunakan A. Bahasa yang tidak formal. B. Bahasa yang sopan dan profesional. C. Bahasa yang rumit dan sulit dimengerti. D. Tidak perlu menggunakan bahasa formal. Ketika mengirim surat kepada pihak luar, sebaiknya menggunakan, jawabannya adalah B. Bahasa yang sopan dan profesional. 264. Sistem pengelolaan dokumen yang terintegrasi memungkinkan A. Menggunakan lebih banyak kertas. B. Pencarian dan pengaksesan yang lebih mudah dan cepat. C. Meningkatkan kebingungan. D. Menyimpan dokumen tanpa sistem. Sistem pengelolaan dokumen yang terintegrasi memungkinkan, jawabannya adalah B. Pencarian dan pengaksesan yang lebih mudah dan cepat. 265. Sebelum melakukan pengadaan barang, penting untuk membuat A. Rencana pengadaan yang jelas. B. Daftar barang acak. C. Pengadaan tanpa perencanaan. D. Penghapusan dokumen lama. Sebelum melakukan pengadaan barang, penting untuk membuat, jawabannya adalah A. Rencana pengadaan yang jelas. 266. Karyawan yang bertugas mencatat dan mengelola surat masuk dan keluar disebut A. Sekretaris. B. Staf IT. C. Akuntan. D. Manajer. Karyawan yang bertugas mencatat dan mengelola surat masuk dan keluar disebut, jawabannya adalah A. Sekretaris. 267. Mengapa penting untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan karyawan? A. Untuk mengurangi jumlah karyawan. B. Untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. C. Untuk membuat laporan yang tidak perlu. D. Untuk menjaga kebingungan. Mengapa penting untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan karyawan? Jawabannya adalah B. Untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. 268. Dalam penyusunan dokumen penting untuk memperhatikan A. Hanya desain dokumen. B. Isi format dan tata bahasa yang tepat. C. Menyimpan dokumen di dalam laci. D. Mengabaikan tata letak.
Dalam penyusunan dokumen penting untuk memperhatikan jawabannya adalah B. Isi, format, dan tata bahasa yang tepat.